Halo Sobat Adsen, salam pintar! Bersama Kaici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai masalah pokok ekonomi. Kalian siap? Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Berikut ini adalah beberapa masalah yang dialami oleh Andi saat ingin membuka usaha. 1. Barang apa yang akan diproduksi? 2. Mengapa barang tersebut diproduksi? 3. Untuk siapa barang diproduksi? 4. Masalah apa yang terjadi ketika distribusi? Serta yang kelima, bagaimana cara memproduksi? Masalah pokok ekonomi modern yang dialami Andi ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5, serta yang E, 3, 4, dan 5. Oke. Jadi, Andi ini adalah seorang produsen ya yang ingin membuka usaha. Nah, di sini kita diberikan 5 opsi ya, 5 permasalahan dan diminta untuk menggolongkan. Kira-kira dari 5 opsi yang tersedia, ini permasalahan pokok ekonomi modern ditunjukkan oleh opsi atau poin yang mana saja. Oke. Jadi, kalau kita uraikan ya, masalah pokok ekonomi modern apalagi yang dialami oleh seorang produsen, masalah pokok ekonomi modern yang dialami oleh produsen ini bisa dikategorikan ke dalam 3 macam ya. Yang pertama adalah what, yang kedua adalah for whom, dan yang ketiga adalah how. Gitu. Yang pertama what ya. Nah, di sini bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah jenis barang apa, jenis barang atau jasa apa. Yang ingin diproduksi. Nah, jadi kalau kita ingin memulai suatu usaha, berarti kan kita memposisikan diri kita sebagai produsen ya. Yang pertama kita harus tentukan adalah jenis barang yang diproduksi itu sudah pasti. Nah, kita mau usaha apa? Ya, usahanya apa? Jenis barangnya apa? Misalnya, kayaknya kita dengan kualifikasi yang ada, dengan keahlian yang kita punya, kita akan memproduksi baju misalnya. Jadi telah jelas nih, sudah terjawab permasalahan yang pertama, yakni jenis barang yang akan diproduksi adalah baju gitu. Lalu nanti muncul permasalahan yang kedua, yakni for whom. Untuk siapa barang ini diproduksi, gitu ya. Barang atau jasa tersebut diproduksi. Nah, kalau for whom ini menyasarnya lebih ke segmentasi ya. Karena biasanya nanti kalau kita sudah menjawab untuk siapa, kita bisa menentukan bagaimana motif atau coraknya, bagaimana ukuran bajunya misalnya, bagaimana penerapan harganya, pricingnya. Misalnya, sepertinya kita akan produksi baju untuk anak-anak ya, usia 5-10 tahun. Berarti kita jelas nih, berarti coraknya harus yang lucu dengan ukuran yang sedemikian. Karena ini cocok nih untuk anak usia 5-10 tahun. Selanjutnya, untuk segmentasi golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Karena nanti bisa ditujukan untuk dasar penetapan harganya. Misalnya, sepertinya kita akan menyasar ke golongan menengah ke atas. Berarti nanti pricingnya, penetapan harganya pasti akan lebih mahal gitu, dengan keunikan yang dimiliki. Itu pentingnya menjawab permasalahan for whom. Dan ini juga harus dijawab nih oleh seorang produsen ketika ingin memulai usaha.
Yang ketiga, setelah kita telah menjawab nih untuk siapa kira-kira barang atau jasa tersebut, nah barulah mulai memproduksi. Jadi harus bisa menjawab yang ketiga nih, how. Bagaimana cara produksi barang atau jasa tersebut. Kita sudah menentukan, oke, kita akan memproduksi baju untuk golongan menengah ke atas ya, yakni usianya 5-10 tahun ya, umurnya 5-10 tahun. Selanjutnya bagaimana cara produksi? Pertama, di mana kita harus mendapatkan bahan baku kainnya, lalu siapa yang akan menjahit, kita akan bekerja sama dengan tailor-tailor yang mana. Nah, itu akan diselesaikan permasalahannya dalam pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara produksinya. Oke, inilah 3 masalah pokok ekonomi modern yang dialami oleh produsen dan harus dijawab karena akan menentukan kelancaran operasional produksi selama setahun atau 2 tahun ke depan ya, dalam jangka pendek. Biasanya kalau sudah menentukan what-nya, for whom-nya, how-nya ya sudah, nanti sudah selesai bisa sustain nanti ke depannya untuk produksi barang. Ini adalah masalah pokok dasar nih untuk seseorang yang akan memulai usaha, gitu ya. Oke. Kalau kita kembali ke soal, masalah pokok ekonomi modern yang dialami Andi ditunjukkan oleh nomor berarti yang mengandung ini, what, for whom, dan how. Yang poin pertama, barang apa yang akan diproduksi? Nah, ini jelas ya, merupakan ini, poin pertama ini, what, nih. Jenis barang atau jasa apa yang ingin diproduksi. Jadi nomor 1 benar ya, kita kunci nih nomor 1. Merupakan permasalahan pokok yang dihadapi oleh seseorang yang ingin memulai usaha. Lalu yang kedua, mengapa barang tersebut diproduksi? Ada nggak? Nggak ada di sini ya, alasannya tuh nggak ada. Jadi nomor 2 pasti salah, gitu. Nggak ada why di sini. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi? Jelas ya. Nah, untuk yang poin ketiga ini sesuai dengan permasalahan for whom, yakni lebih ke segmentasinya. Untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Sehingga nomor 3 benar. Nomor 4, masalah apa yang terjadi ketika distribusi? Nah, ini bukan masalah pokok. Kalau masalah ketika distribusi, ini merupakan masalah lanjutan ketika telah memulai usaha. Jadi nomor 4 ini jelas salah ya. Yang kelima, bagaimana cara memproduksi? Nah, untuk yang poin kelima sesuai dengan permasalahan how. Bagaimana cara produksi barang atau jasa tersebut ya. Jadi nomor 5 benar di sini. Sehingga kalau kita simpulkan ya, nomor 1, nomor 3, dan nomor 5 ini yang paling benar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Baik Sobat Adsan, kita akan membahas soal selanjutnya. Perhatikan kondisi berikut. 1. Kurangnya tenaga ahli. 2. Melimpahnya sumber daya alam. 3. Rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kebutuhan manusia yang terbatas, serta 5. Jumlah modal yang terbatas. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan sarana pemuas kebutuhan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 5, serta yang E. 3, 4, dan 5. Oke, Sobat Adsan, jadi ilmu ekonomi ini sebenarnya basicnya, dasarnya adalah terbentuk dari permasalahan ketidaksinkronan 2 aspek. Yang pertama adalah kebutuhan manusia tidak terbatas, dan yang kedua alat pemuas kebutuhan berupa sumber daya yang terbatas. Nah, ini kan berarti nggak sinkron. Yang satunya nggak terbatas, tapi satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia ini terbatas, sehingga muncullah kelangkaan. Nah, kalau kita uraikan, kurang lebih ada 5 faktor utama yang memengaruhi kelangkaan sumber daya pemuas kebutuhan manusia, ya. Oke. Alasan atau faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama,
ini ya, adalah perbedaan letak geografis. Ini sudah pasti ya, faktor yang paling utama, perbedaan letak geografis. Contohnya misalkan Indonesia ini adalah negara tropis ya, yang mana tanahnya sangat subur dan bisa ditanami oleh berbagai macam tanaman. Sehingga Indonesia ini relatif tidak kekurangan untuk produk-produk pertanian. Tapi untuk negara lain yang mereka mungkin siklusnya tidak tropis nih, iklimnya nggak tropis, dan apalagi mereka suhunya cukup tinggi, ini mungkin saja nggak bisa ditanami tanaman-tanaman yang bisa hidup di Indonesia. Seperti contohnya kubis, atau mungkin buah-buahannya stroberi dan yang lainnya. Nah ini kan berarti ada perbedaan letak geografis. Sehingga nanti untuk negara-negara yang ada di wilayah non-tropis, apalagi dengan iklim atau suhu yang sangat tinggi, ini kekurangan produk pertanian yang hanya bisa tumbuh di Indonesia. Nah, itu sebab yang pertama, kelangkaan, gitu ya. Yang kedua, selain perbedaan letak geografis, adalah dipengaruhi oleh cepatnya pertumbuhan penduduk. Cepatnya pertumbuhan penduduk. Nah, setiap penduduk, setiap manusia itu kan butuh makan ya. Ini yang paling dasar, yang paling basic. Kalau pertumbuhan penduduknya sangat cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi pangannya, otomatis akan timbul kelangkaan. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Karena suatu negara, kalau pertumbuhan penduduknya ini sangat cepat, sangat tinggi, sedangkan pertumbuhan pangannya ini rendah, berarti kan kalau kita menutup keran impor misalnya, akan ada kelangkaan makanan. Ada yang nggak kebagian makanan misalnya. Nah, sehingga dibutuhkan adanya perdagangan internasional. Ya, jadi negara yang mungkin produksi suatu barangnya berlebih dijual ke satu negara yang memiliki kebutuhan yang berlebih. Jadi saling menutupi gitu. Ini yang kedua ya, cepatnya pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor yang menyebabkan adanya kelangkaan. Selanjutnya untuk faktor yang ketiga adalah kemampuan produksi. Nah, kemampuan produksi ini konotasinya bisa ke kondisi alamnya, seperti perbedaan letak geografis ya. Indonesia terletak di tropis, bisa menghasilkan banyak sekali bermacam-macam produk pertanian. Atau mungkin bisa juga kita sambungkan dengan kemampuan produksi berupa penguasaan teknologi. Jadi Indonesia misalnya ya, belum bisa memproduksi handphone sendiri misalnya, atau mobil sendiri itu nggak bisa nih produksi. Sehingga karena kurang ya, nih kemampuan produksinya kurang, otomatis akan timbul kelangkaan. Butuh nih sebenarnya mobil, tapi nggak bisa produksi. Nah, dijawablah dengan perdagangan internasional. Jadi negara yang punya kemampuan produksi untuk produksi mobil dijual ke Indonesia yang belum mampu produksi mobil. Padahal sebenarnya juga butuh, gitu ya. Ini contohnya saja. Itu kemampuan produksi. Yang keempat adalah perkembangan teknologi yang tidak sama. Nah, ini sebenarnya menjelaskan tadi ya, yang poin ketiga ya, perkembangan teknologi yang tidak sama. Teknologi yang tidak sama. Nah, ini juga menyebabkan adanya kelangkaan ya. Lalu yang kelima adalah bencana alam. Nah, ini yang paling sering ya. Bencana alam yang paling sering dialami ini misalnya kalau di dunia pertanian ya, seperti kekeringan. Yang namanya kekeringan bisa mengakibatkan gagal panen. Jadi petani nggak bisa memanen padinya, otomatis produksi atau supply padi alias berasnya di pasar akan turun, sehingga muncul kelangkaan gitu. Contoh lain apa? Banjir, tanah longsor, tsunami, dan yang lainnya yang nggak bisa diprediksi oleh manusia. Sehingga adanya bencana alam ini akan menyebabkan banyak kelangkaan. Tapi yang lebih sering ini menyerang di dunia pertanian biasanya ya. Pertanian, perikanan, kehutanan, pokoknya yang berkaitan dengan hayati. Gitu ya. Oke. Ini kurang lebih 5 alasan atau faktor yang menyebabkan kelangkaan. Sekarang kita kembali ke soal. Di soal ini kita diminta untuk menggolongkan poin mana saja yang menyebabkan kelangkaan sarana pemuas kebutuhan. Jadi harus yang mencakup 5 poin ini. Untuk yang pertama, kurangnya tenaga ahli. Nah,
Kurangnya tenaga ahli ini sama dengan kemampuan produksi yang rendah. Ya, jadi kalau tenaga ahlinya ini kurang atau sumber daya manusianya ini nggak terampil juga bisa menyebabkan kemampuan produksinya juga turun. Sehingga nanti akan kesulitan nih satu negara untuk produksi barang sama dengan negara lain yang mungkin SDM-nya tinggi. Ya, muncul kelangkaan gitu. Jadi nomor 1 benar ya, merupakan faktor yang mendorong adanya kelangkaan. Negara lain dengan sumber daya yang tinggi bisa nih memproduksi robot misalnya, ya, robot atau mobil gitu kan. Sedangkan di satu negara dengan sumber daya manusia yang tidak terlalu terampil nggak bisa produksi yang sama. Berarti kan ada kelangkaan di negara yang SDM-nya rendah gitu. Yang kedua, melimpahnya sumber daya alam. No, kalau melimpah malah nggak ada kelangkaan ya, malah supply-nya berlebih gitu kira-kira. Jadi kalau untuk yang kedua ini bukan merupakan faktor yang mendorong adanya kelangkaan ya. Yang ketiga, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan ini kaitannya lebih ke sumber daya manusia. Jadi bisa kita golongkan ke kemampuan produksi yang rendah. Jadi kalau ilmu pengetahuan ini rendah gitu kan, pendidikannya rendah gitu, mungkin cuma sampai SMP atau sampai SMA saja, mayoritas ya rata-rata, maka ini akan relatif sulit untuk mengikuti perkembangan zaman, khususnya untuk menciptakan teknologi baru gitu ya, cara produksi yang baru. Jadi nanti juga akan menyebabkan perkembangan teknologinya ini mundur, sehingga timbullah kelangkaan, nggak bisa sejajar dengan negara-negara lain yang penguasaan ipteknya tinggi. Jadi yang nomor 3 benar ya. Nomor 4, kebutuhan manusia yang terbatas. Oke, padahal harusnya alasan kenapa faktor pemuas kebutuhan ini terbatas atau langka ya karena kebutuhan manusia yang nggak terbatas. Ya tadi seperti yang sebelumnya telah dijelaskan di awal. Ilmu ekonomi ini sebenarnya berangkat dari permasalahan dasar adanya kebutuhan manusia yang nggak terbatas tapi alat pemuas kebutuhan atau sumber dayanya yang terbatas. Nah, karena ada ketidaksinkronan muncullah kelangkaan. Jadi untuk yang nomor 4 ini jelas salah. Harusnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kelima, jumlah modal yang terbatas. Nah, modal itu merupakan salah satu faktor produksi. Nah, kalau jumlah modalnya terbatas, otomatis nggak akan bisa produksi banyak, ya kan? Muncullah kelangkaan. Untuk modal yang terbatas, ini bisa kita golongkan ke dalam kemampuan produksi. Kenapa? Karena modal digunakan untuk produksi. Kalau modal rendah, berarti kemampuan produksinya juga akan rendah. Sehingga nomor 5 ini benar. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan sarana pemuas kebutuhan adalah poin nomor 1, 3, dan 5. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sobat Adson, demikian pembahasan soal mengenai masalah pokok ekonomi. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Adson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adson juga bisa mengunjungi adson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adson, salam pintar!